Kita ngomongin tentang Zionis nih sekarang Mas, karena udah masuk ke sini tiba-tiba kan, dan ya salah satu konten yang paling viralnya Mas Arya kan tentang Israel Palestina ini kan? Ya. Bener kan? Jadi gue tuh 2019 tuh gue pergi ke Israel. Iya. Gue waktu itu gue melacak salah satu tentara Arab Muslim. Jadi gue temuin Instagramnya, terus gue DM, gue bilang, gue boleh nggak ke Israel gue wawancara lo? Oh boleh, dia oke. Gue terbang ke Israel, gue temuin dia, gue wawancara. Jadi dia seorang Arab dan Muslim. Yang jadi tentara Israel. Itu konten viral banget Sam. Viral banget tuh konten waktu itu. Jadi dia bilang di wawancara gue, ya bukan kayak podcast kayak gini lah. Wawancara bener-bener yang generik banget gitu. Ya kan, nggak pakai clip on gitu, bener generik banget, suaranya yang noise gitu. Gue bilang, kita itu bukan sedang memerangi Palestina, kata dia. Ini dia ngomong. Kita sedang memerangi organisasi teroris Hamas yang mencatut nama Islam dan mencatut nama Palestina. Padahal Hamas itu tidak mewakili Islam dan tidak mewakili Palestina. Itu yang ngomong dia ya, bukan gue ya ngomong. Boleh cek jejak digitalnya masih banyak gitu. Itu yang ngomong Arab Muslim di sono. Dan faktanya, ini banyak orang Indonesia nggak tahu. Faktanya di militer Israel itu Sam, itu banyak banget tentara Arab Muslim. Jadi bodoh sekali orang Indonesia itu yang, maaf ya, banyak orang Indonesia yang masih dibodohi sama narasi bahwa yang terjadi konflik Israel Palestina itu adalah perang Islam melawan Yahudi. That is so fucking stupid, sorry. Gitu loh. Sementara di tentara Israel itu banyak Arab Muslim. Dan waktu itu, selain itu gue juga waktu itu pergi ke Palestina itu ibu kotanya tuh ada di kota Ramallah namanya, di tepi barat, di West Bank. Itu gue ada pergi ke sono, itu juga videonya masih ada, lo bisa cek jejak digitalnya. Gue gue stop itu Arab Palestina itu, gue stop, are you Muslim? Yes, are you Muslim? Can I ask you? Gue tanya, tahu apa yang dia bilang? Dia bilang, ini Arab Muslim Palestina yang ngomong, biang kerok konflik dan perang itu Hamas di Gaza. Kita, Arab Palestina di tepi barat, kita tuh pengen damai kok. Kita pengen hidup damai berdampingan dengan Israel. Tapi ya mereka itu yang bikin ribut terus. Berarti sebenarnya ini yang makanya kita luruskan di podcast dulu ya, biar orang tuh tahu. Ya aku nggak mau meluruskan apapun, aku cuma menceritakan realita, fakta apa adanya, itu yang dikatakan sama orang Arab Palestina, bukan gue yang ngada-ngada gitu. Oke. Dan berarti Mas Arya sering banget ke Israel untuk bikin konten di situ dong? Setahun sekali adalah. Gue minimal setahun sekali gue pasti pergi ke Israel. Gak mahal kok, biaya sendiri. 30 juta paling. 30 juta tuh all in, lu udah dapat including tiket pesawat, hotel, makan seminggu. Murah. Jadi itu nah ini harus gue luruskan ini. Jadi itu hoax ya. Kalau lu pernah lihat ada konten lah di apa video lah apa di TikTok lah yang bilang katanya influencer Indonesia tuh dibayar Israel lewat program Hasbara, 100% hoax ya. Ini gue pesan buat pendengar Sam ya. Gue rasa Sam ini banyak milenial Gen Z ya pendengarnya, jangan langsung percaya sama berita-berita soal Israel Palestina ya, yang terutama yang beredar di Indonesia, sebagian besar hoax. Bahkan gue sangat menyayangkan bahkan media-media besar mainstream pun sering ikut memberitakan hoax. Gue kasih contoh. Contohnya nih, tahun 2021 Sam, waktu itu heboh banget. Ini jauh sebelum terjadi perang 7 Oktober. Tahun 2021 itu heboh berita. Seluruh media besar di Indonesia ngeberitain dengan headline tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa. Semua media besar di Indonesia headline-nya kayak gitu. Tahu gak sih? Padahal fakta lapangannya. Fakta lapangannya itu ada perusuh masuk ke masjid, bawa batu, bawa petasan. Udah gitu mereka sengaja dari dalam masjid ngelemparin polisi Israel, nembakin polisi Israel pakai petasan. Yang akhirnya mau gak mau tentara Israel terpaksa masuk ke masjid itu untuk nangkepin para perusuh. Itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang sebenarnya terjadi. Tapi tahu apa yang terjadi? Headline media besar di sini cuman menulis tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa. Bagian perusuhnya ditulis gak? Kagak. Ini maksud gue ini banyak sekali. Sorry to say. Ini bukti bahwa memang pemberitaan atau framing media sekalipun di Indonesia itu banyak yang bias. Lebih ke antisemit, mereka memframing segala sesuatu tuh didasarkan rasisme benci sama Yahudi. Menurut gua. Nah itu fakta-fakta ini Mas Arya dapat dari mana nih? Yang kayak tadi tahu ternyata ada dari dalam lempar keluar dan lain sebagainya. Ya kan media kan sumber bahan banyak gitu loh. Sorry tuh say, dia sekarang kalau kayak media aja ya. Media nih sebelum ada Indonesia, lo tau gak media tertua di Indonesia apa? Media tertua di dunia lo tau gak apa? New York Times. Coba gue tanya. Very 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 correct. New York Times, orang nyangkanya mungkin CNN, BBC, no. Salah satu kantor berita tertua di Indonesia itu adalah New York Times. Dan New York Times itu terkenal sangat-sangat
objektif dalam pemberitaan. Mereka nggak bias atau pro Barat, pro Timur, no, pro Israel pun no. Jadi gue tuh pakai sumber referensi ya itu kan yang netral itu. Yang netral itu. Terus lu pakai Al Jazeera. Nah, ini sayangnya media-media besar di Indonesia ini udah yang Al Jazeera banget gitu, yang udah hater Israel banget gitu. Nah, tapi kenapa Mas Arya tertarik banget sama konflik Israel Palestina sih? Oke. Saya udah pernah ke Israel, Bang. Belum. Tapi mau banget sih. Kalau boleh gue tanya, lu agama lu apa? Gue Kristen. Apalagi lu Kristen. Tapi gue takut. Gue saranin. Sekarang memang udah agak beda karena agak beda. perang. Tapi moga-moga ini perang nggak bertahan lama. Tapi gue cuma pengen bilang, Sam, kalau lu Kristen you have to go there. Karena karena itu salah satu tempat suci yang holy place yang signifikan buat kalian umat Kristen lah. Iya, iya. Jadi kalau lu ke sono tuh, Sam, itu ada Old City namanya. Itu kayak kota tua Jerusalem. Iya, iya, iya. Itu tempat sangat-sangat berbakala banget. Di tempat itu, lu tuh bisa lihat batu. Yang diyakini di batu itu tuh Nabi Ibrahim tuh dulu. Abraham, in your version. Abraham itu pernah mau nyembeli anaknya di batu itu. Oh, si Ishak. Ya, kalau versi lu Ishak, versi gue Ismail. Iya, iya. Ya. Oke. Batunya ada. Oke. Exist. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini tuh masih ada, lu bisa lihat tuh batu. Disitulah Nabi Ibrahim itu diyakini pernah mau nyembelih Ishak atau Ismail. Ya. Terus di situ juga ada Bait Suci. Bait Suci itu adalah waktu itu Nabi Musa, pernah dengar Moses kan? Iya. Ketika dia bawa Israelit bangsa Yahudi dari Exodus itu, dari apa namanya? Perbudakan. Perbudakan di Mesir dia bawa ke Israel itu. Betul. Itu dia mendirikan Bait Suci atau sinagog rumah ibadah Yahudi pertama. Iya, tahu. Itu ada istilahnya Bait Suci. Itulah reruntuhannya. Sisanya itulah yang sekarang jadi tembok ratapan itu. Tembok ratapan itu adalah dinding bagian yang dulunya itu adalah sinagog, rumah ibadah suci agama Yahudi yang dibangun oleh Moses. Oke. Lu bisa kebayang nggak betapa tuanya itu tempat? Iya. Lo kalau jalan-jalan di nanti kalau lo punya ada gambaran nanti lo bisa di YouTube banyak tuh yang kayak apa walker gitu ya. Itu jadi kalau lo jalan di jalan di kota tua itu, lo tuh bisa jalan di tempat dulu nih Yesus ini pernah lewat sini gitu. Iya. Dulu Yesus ini pernah apa namanya? Sermon, pernah khotbah di sini. Itulah ngegambarin betapa tuanya itu tempat. Dan tentunya buat gue orang Islam yang sangat signifikan itu ada juga titik di mana Nabi Muhammad tuh diyakini itu terbang ke langit, perjalanan Isra Mi'raj ke langit untuk menerima perintah sholat. Lo bayangin, kota suci 3 agama yang begitu perbakalanya, yang begitu historisnya, dan ironisnya begitu berdarahnya, Sam. Karena ini tempat yang diperebutkan sama 3 agama ini dari zaman batu sampai zaman sekarang belum kelar-kelar, Sam. Tunggu, 3 agamanya apa? Kristen, Islam satunya? Ya, kan jadi gini loh. Kristen, Islam, Yahudi ini Yahudi. Itu disebut sebagai Abrahamic religion karena semua rootnya tuh dari Abraham. Iya, betul. Iya, oke, paham. Jadi kalau lo nanya kenapa gue demen bolak-balik ke sono, ya itu karena kalau lo punya jiwa spiritual, Sam. Kalau lo ada titik spiritual dalam diri lo akan jatuh cinta sama tempat itu. Karena begitu bersejarahnya tempat itu. Oke, jadi sebenarnya Mas Arya ini lebih suka sama sejarah daripada Israel Palestina ini dibandingkan konfliknya dong sebenarnya. Ya, karena gini loh, Sam. Jujur ya, Sam ya. Ini konflik yang sekarang tuh udah banyak politik ya. It's politicized gitu. Oke. Kalau udah politisasi, udah terlalu banyak distorsi informasi, udah terlalu banyak memutarbalikan fakta. Terutama, maaf ya, di Indonesia ya, itu banyak yang minim literasi sejarah untuk specifically untuk urusan konflik Israel Palestina ini. Yeah. Jadinya banyak orang yang percaya sama hoax yang banyak beredar tentang Israel Palestina. Ini contohnya satu nih. Salah satu hoax yang ini perlu diluruskan ya. Hoax yang sangat-sangat misalnya popular hoax gitu ya. Hoax yang sangat-sangat populer. Palestina nih rasanya kayak gini. Palestina adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 100% hoax gue bilang. Palestina adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu 100% hoax. Nih denger ya. Kalau milenial Gen Z, be careful what you read out there. Itu a lot of hoax out there. Itu hoax. Kenapa? Karena waktu Indonesia merdeka tahun 1945 belum ada negara Palestina, Sam. Jadi waktu itu yang terjadi waktu itu adalah memang Pak Karno waktu itu untuk merdeka itu agar diakui PBB, Pak Karno perlu pengakuan dari negara lain. Jadi waktu itu Pak Karno ngirim delegasi Kiai Haji Agus Salim untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara Arab yang waktu itu akhirnya Mesir setuju. Oke, lo datang sini. Pergilah delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir untuk minta tanda tangan pengakuan kemerdekaan karena itu perlu untuk pengakuan PBB. That is what happened. Jadi Mesir
adalah negara pertama Arab yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika Kiai Haji Agus Salim lagi di Mesir, ketemulah sama Mufti Palestina. Mufti Palestina tuh kayak ya pemuka agama dari Palestina lah. Oh, Palestina udah berdiri nih akhirnya? Belum, dia lagi ngumpet. Mufti Palestina itu lagi ngumpet di Mesir karena dia di buronan dikejar-kejar sama Inggris karena dia tuh anteknya Hitler Nazi. Itulah foto, itulah yang dipelintir kemana-mana seolah-olah, wah ini ada Mufti Palestina ketemu Agus Salim, berarti ini negara Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. No. Padahal bahkan negaranya belum ada. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Ini contoh lagi kedua nih yang menurut saya ini perlu diluruskan. Ini very important ya. Ini banyak sekali beredar narasi terutama sejak penolakan timnas Israel dan gagalnya Pildun kemarin. Katanya jadi opini yang beredar itu adalah bahwa segala sesuatu yang berbau Israel itu melanggar konstitusi. Oke. Nah, konstitusi kita UUD 45 kita itu never mention anything about Israel. Nggak ada. Jadi UUD 45 kita cuma beruji gini, Sam. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. That's it. Nggak nyebut-nyebut Israel. Ini dicocok logi dengan konflik Israel-Palestina. Dicocok logi. Karena bagi mereka dipaksakan narasinya ke situ karena ya mungkin ada kebencian sama Israel, bahkan sampai dibawa-bawa ke olahraga segala. Menolak timnas Israel, sorry to say nih Sam, gue bilang nih sekarang. Nolak timnas Israel tuh menurut gue udah murni rasisme, anti Yahudi. Gak ada kaitannya sama konstitusi itu. Mungkin ini ya. Kan bagi mereka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dia merasa bahwa Israel sedang menjajah ya nih. Karena, nah itu dia makanya gue bilang itu cocok logi. Kenapa? Karena gue harus explain nih. Ini penting sekali untuk di-explain ke generasi muda sekarang bahwa kalian itu memang harus harus literasi sejarah ditingkatin lah. Tahu sejarahnya dulu lah ya. Harus tingkatin literasi sejarah. Jadi kenapa gue bilang itu cocok logi. Kalau lo menggunakan narasi di UUD 45 ke konflik Israel Palestina itu cocok logi. Karena kenapa? Karena narasi Israel jajah Palestina. Itu opini Sam, bukan fakta Sam. Oh. Itu opini, bukan fakta. Gimana? Faktanya, gue jelasin sekarang nih ya. Ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Apa? Negara Israel itu didirikan. Jadi kan selalu narasinya yang beredar. Kenapa Israel jajah Palestina? Karena Israel itu didirikan di atas di atas tanah Palestina. That is wrong. Wrong. Israel itu didirikan di atas tanah Ottoman Turki. Ya. Jadi dulu itu tidak ada this is fact ya, denger ya, ini fakta. Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki, gue ulang nih, ini fakta. Okay. Ya. Jadi tanah yang dipakai untuk mendirikan negara Israel itu negara milik Ottoman Turki, bukan milik Palestina. Ini fakta ya. Jadi ceritanya gini Sam, dulu waktu itu Perang Dunia ke-1 pernah dengar? Ya. Itu sebelum yang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 itu perang salah satunya adalah Ottoman Turki yang terlibat waktu itu. Yang sekarang jadi Turki ini. Siapa? Erdogan gitu. Itu kan dulu masih kekhalifahan. Masih bentuknya masih kayak dinasti Islam lah gitu ya. Kekhalifahan Islam gitu. Ya, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia ke-1. Lalu sebagian besar wilayahnya, sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Inggris ambil lah tuh wilayah jadi punya Inggris. Nah, Inggris nih wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Oh, Inggris itu yang menjajah Israel awalnya? No. Israel belum ada waktu itu. Oh, Israel belum ada. Lo harus paham ya. Dulu negara-negara yang Arab yang ada sekarang, Qatar, UAE, Saudi, apalagi Yordania, Iran, Irak, itu gak ada dulu Sam. Dulu gak ada. Dulu yang ada cuma satu, Ottoman Turki. Semua dari mulai Yaman sampai padang pasir Saudi sampai yang sekarang jadi Saudi sampai UAE sampai Qatar sampai Yerusalem termasuk Israel Palestina sekarang itu semua satu negara. Paham. Namanya Ottoman Turki ya, biar jelas ya. Nah, jadi di tanah bekas Ottoman Turki ini didirikanlah negara Israel. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Nah, terus Palestina muncul dari mana? Nah itu nih. Nah ini jadi ini gue harus lurusin dulu. Ini gue akan ulas sedetail-detailnya ini sejarah nih. Jadi gini, narasi Israel dalam kutip ya. Narasi Israel yang lu sering dengar sekarang itu didirikan di tanah Palestina itu baru ada tahun 80-an. Itu diciptakan oleh orang namanya Yasser Arafat. Dia itu pemimpin PLO, organisasi pembebasan Palestina. Jadi dulu sekali lagi faktanya dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Dan Israel didirikan dari tanah
milik Ottoman Turki. Bukan. Nanti akan gue jelasin lagi lebih detail lagi. Yang penting gue pesan buat kalian pendengar podcast Sam ini yang Gen Z dan milenial, please riset sejarah. Jangan percaya apa aja seperti yang kalian baca selama ini. Ya berarti penting banget untuk mereka tahu sejarah dulu lah ya. Kalau pengen punya interest sama konflik Israel Palestina, penting sekali kita harus tahu sejarahnya dulu. Ya, pertanyaan lo yang tadi itu bagus, Tem. Jadi sejak kapan sih sebenarnya ini diopinikan Palestina ini? Israel ini menjajah Palestina ya? Ya, ini oke, listen to me. I'm going to give you a historical fact. Ini sejarah ya. Fakta sejarah yang akan blow your mind gitu. Lo tau gak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab, Sam. Yes. Jadi gini ceritanya. Tahun 1947, ya setelah yang tadi itu, setelah Inggris menerima tanah yang diserahkan Ottoman Turki dan mendirikan negara Israel, of course Inggris menyerahkan kepada PBB untuk disahkan kan, right? Oke, jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi di atas tanah milik Ottoman Turki, sekali lagi ya, jelas ya, tanah milik Ottoman Turki didirikanlah oleh PBB dibagi dua menjadi negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Oke. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu negara-negara Arab, semua negara Arab yang ada di situ, Yordania, Mesir, Syria, itu menolak resolusi dari PBB itu. Terus apa yang terjadi? Mereka menyerang waktu itu. Setelah mereka menolak resolusi dari PBB itu, mereka menyerang dan menduduki tanah yang sekarang disebut Palestina itu. Jadi lo asal tahu, yang namanya Gaza itu dulu dikuasai sama Mesir. Jadi ketika itu tanah Ottoman itu mau dibagi dua sama PBB, satu dikasih Israel, satu dikasih Yahudi, satu dikasih Arab, yang namanya satu Israel, satu Palestina, ditolak sama negara-negara tetangga semua. Nah, ditolak itu supaya apa? Karena mereka tidak mau ada tambahan negara baru. Intinya gini, mereka tidak mau menerima rencana yang dicanangkan sama PBB. No, mereka mungkin punya rencana sendiri, gue nggak tahu apa. Ya, pokoknya gue nolak. Akhirnya apa? Akhirnya Israel berdiri waktu itu kan Israel langsung terima. Oke, PBB siap, thank you banget, gue terima ya tawarannya ya. Langsung mereka mendeklarasikan negara Israel Raya berdiri sampai sekarang. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, Palestina mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang no, I will not let you, gue gak akan kasih, dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu diributin itu, katanya dijajah sama Israel, itu dikuasai sama Mesir. Terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Dan bertahun-tahun Sam, Mesir dan Yordania itu menolak mengakui kedaulatan negara Palestina. Jadi intinya mereka nggak mau ada Palestina berdiri di situ. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Ya, jadi sampai akhirnya setelah bertahun-tahun peranglah dengan Israel, kalahlah si Mesir dan Yordania ini. Oh, jadi sebenarnya yang perang itu bukan Palestina ya, tapi Palestina tidak pernah berdiri, Sam, karena digagalkan sama negara-negara Arab ini. Tapi sekarang udah berdiri kan? Nanti dulu, belum selesai. Let me continue. Jadi sampai akhirnya perang lah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang, mereka harus serahkanlah nih Gaza. Betul. Yang tadinya punya mereka. Ngerti sekarang. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau gak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina, mau gak bikin negara? Tahun 1993, catat ya tahunnya ya, ini fakta sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau gak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat, Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak, Sam. Sama orang Palestina. Ditolak, malah waktu itu specifically Hamas. Ya, jadi yang nolak tuh Hamas. Jadi udah tawaran niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak, malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Juni 2001. Jadi ini pasca dari tawaran pendirikan negara Palestina di perjanjian Oslo di Amerika itu terjadi serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Juni 2001 serangan bom di kafe Tel Aviv tewaskan 21 anak remaja. Agustus 2001 serangan bom di restoran Yerusalem tewaskan 15 warga.
Desember 2001 serangan bom lagi, tewas 13 tewas, dan Maret 2002 serangan bom lagi 30 tewas, beruntun Sam. Karena serangan beruntun inilah, nah ini harus paham ya, karena serangan bom beruntun inilah makanya Israel terpaksa membangun pagar tinggi yang membatasi orang keluar masuk Gaza. Kalau lo pengen tahu sejarahnya nih ini. Oh jadi Orang sekarang nih Sam, let me finish. Orang sekarang ribut Gaza open air prison, Gaza itu penjara terbuka. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu? Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Oke, ini aku mempertanyakan lagi. Berarti sebenarnya ini dulu perang itu bahkan tidak ada, tapi gara-gara setelah yang perjanjian Oslo itu malah dibom sama si Palestina. Let me finish, biar gue selesaiin dulu. Jadi ini biar jelas clear. Jadi faktanya dulu Gaza itu nggak dipagar seperti sekarang sama dinding tinggi itu nggak ada. Dulu tuh warga Gaza, Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel emang prosper lah karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya job opportunity, lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menderita? Gue pengen tanya. Yep. Yang paling menderita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menderita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Itu realitas. Nah ini fakta. Ini biar gue nggak ngalor ngidul, gue pakai ini ya, gue pakai data ya. Yeah. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007 Sam, ya waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo gue bukan pencinta sejarah, jadi gue baru tahu. Jadi kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih, aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damailah. Lu bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Nah itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, Presiden Amerika George Bush menawarkan two state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya. Urus negara lo masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Sorry. Waktu itu tawaran dari Amerika itu disetujui. Jadi disetujui sama? Oke, let me explain. Kalau lo nggak familiar, ini buat Gen Z sama milenial, kalau nggak familiar, Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia. Palestina punya pemerintah kayak Indonesia. Punya presiden, ya, punya ibu kota negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang Pak Jokowi lah di kita. Ada itu nggak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu presiden Palestina itu sudah menyetujui. Oke, terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini kenapa powerful itu sih? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak partai oposisi lah kalau di sini. Gitu. Jadi pemerintah pemerintah sah Palestina itu namanya rezim Fatah. Nah ini Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar. Partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, rezim incumbent. Ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Ditolak dong sama Hamas. Dan lo tahu nggak sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Yang dilakukan Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, itu selalu setiap tahun menembakkan ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue nggak mau damai, gue mau nyeperang. This is fact, ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi biar tahu ya, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Palestina itu nama bangsanya. Sekarang. Ya, Hamas itu cuman partai politik di sana. Nah ini ada nggak nih fakta-fakta ini dibahas di kita? Nggak ada. Semua fakta-fakta ini ya yang mendiskreditkan pihak yang mereka bela itu kayak mereka tutup mata gitu.
Mereka anggap itu nggak ada gitu. Itu menurut gua makanya menurut gua itu bukti bahwa segala sesuatu yang berbau Israel di sini tuh didasarkan dengan antisemitisme, rasisme, benci sama Yahudi. Itu menurut gua. Nah, berarti orang yang bela Palestina sekarang itu bukan karena konflik tapi lebih ke ala memang rasis aja sama bangsa Yahudi. Itu menurut gua ya. Sorry to say. Okay. Menurut gua banyak orang yang peduli Palestina bukan karena peduli kemanusiaan tapi karena mereka antisemit, rasis, benci sama Yahudi. Kenapa? Menurut gua, pembuktiannya gampang, Sam. Oke. Gue bisa ngebuktiin di sini gampang. 30.000 sipil tewas di Gaza Oke. sejak 7 Oktober dibom sama Israel. Tunggu, Gaza ini punyanya Palestina dong? Oke. Oh, gue jelasin ya. Jadi Palestina itu ada 2 provinsi. Satu provinsi tepi barat, satu provinsi Gaza. Oke. Nah, si Gaza ini dikuasai sama oposisi tadi yang gue bilang partai oposisi yang namanya Hamas. Kalau pemerintah resminya, pemerintah sahnya itulah di Fatah, ada di tepi barat. Anyway, gue turut berduka cita sejak insiden penyerangan Israel oleh Hamas 7 Oktober itu. Israel gencar ngebom Gaza karena Hamas menculik, gue nggak tahu jumlahnya berapa. Pokoknya tanggal 7 Oktober itu Hamas nyerang ke Israel, 1.000 tewas kalau nggak salah, 1.000 sipil tewas. Terus dia bawa sandera ratusan. Exact numbernya gue nggak tahu berapa. Nah, sejak Hamas menculik warga Israel ke Gaza itu, dibawa ke Gaza, itu Israel gencar ngebom Gaza dari tanggal 7 Oktober. Karena dia minta exchange kan. Lo mau gue stop ngebom, pulangin tuh warga gue yang lo sandera. Dan sejak itu turut berduka cita 30.000 orang sipil jadi korban. Tewas di Gaza gara-gara pemboman Israel yang lo tau yang pernah terjadi. Semua mewek di Indonesia. Semua mewek bareng-bareng menangisi 30.000 sipil yang tewas. Ya, pasang emoji semangka. Influencer ramai-ramai galang donasi. Pengajian-pengajian, sholat jamaah, bikin doa bersama. Membela Palestina, doain Palestina, kutuk Israel. Betul? Sam juga tahu lah. Ya. Ya, sekarang Sam pernah dengar yang namanya Yaman gak? Negara Yaman? Oh iya, tahu. Pernah dong? Iya. Oke, negara Yaman ini salah satu negara di Arab lah. Negara Yaman ini Sam, jauh sebelum 7 Oktober. Sebelum acak-acakan di Gaza ini, mereka udah acak-acakan duluan. Asal Sam tahu, Yaman itu perang sama Arab Saudi. Oke, Arab Saudi itu melakukan carpet bombing juga seperti Israel ngebom Gaza. Kayak gitu juga, ngebom, pokoknya bom indiscriminately lah. Arab Saudi. Lo tau gak yang tewas, warga sipil yang tewas di Yaman berapa? 400.000 Sam. 400.000 Muslim tewas dibom sama Arab Saudi. Fakta ini. Tahun berapa nih? Ini still going on sampai today. Mungkin startnya udah 3 tahun 4 tahun lah. Gue gak tahu pastinya kapan startnya, tapi still going on till today. Sampai hari ini udah 400.000 warga sipil tewas dibom Arab Saudi. 10 kali lipat di Gaza. Sekarang ada nggak rame-rame mewek di sini, mewekin Muslim yang tewas dibom sama Arab Saudi di Yaman? Gak ada. Ada gak influencer di Indonesia ramai-ramai galang donasi untuk Muslim yang 400.000 Muslim yang tewas di Yaman? Nggak ada. Ada gak pengajian-pengajian, sholat jamaah, bikin doa bersama, doain Muslim di Yaman dan kutuk Arab Saudi? Nggak ada, Sam. Lo tahu kenapa? Karena yang ngebomnya Arab. Kalau yang ngebomnya Arab, mau jutaan Muslim mati di bom Arab, gak akan ada yang peduli. Tapi satu Muslim mati di bom sama Israel, mewek, kejang-kejang kelojotan berjamaah. Ya itu bukti menurut gua. Mereka bukan peduli kemanusiaan. Mereka cuma rasis benci Yahudi aja. Kalau memang mereka peduli kemanusiaan, harusnya tidak ada double standard dong. Harusnya mereka akan peduli sama Muslim Yaman yang dibom Arab Saudi seperti mereka peduli sama. Kalau dari medianya mungkin, maksudnya siapa tahu berita yang enggak ada. Kan kita bisa lihat di media sosial dong, cukup. Dengan kehingar-bingar keriuhan di media sosial pun kita bisa cukup memantau itu. Enggak ada. Tapi kok nggak pernah muncul di FYP ini yang semua Yaman? Makanya lo aja nggak tahu kan, gue bilang kan. Nggak tahu ini fakta yang benar-benar. Exactly my point is. Itu justru menguatkan poin gue bahwa lo aja nggak pernah dengar. Gue nggak pernah tahu tentang Yaman. Padahal yang tewas 10 kali lipat. Kok bisa ya? Cuman masalahnya yang ngebomnya Arab. Yang ngebunuh Muslim di Yaman itu 400.000, yang 10 kali lipat di Gaza itu Arab. Coba yang ngebunuhnya Yahudi. Pasti rame. Pasti mewek. Pasti pasang semangka. Pasti influencer rame-rame galang donasi. Itu faktanya, realitanya. Menurut gue mereka sebenarnya bukan peduli kemanusiaan, mereka cuma rasis aja. Benci aja sama Yahudi, makanya kayak gitu.
Nah terus akhirnya sekarang jadi boykot. Maksudnya karena mereka Nggak ada. Mana adik ini yang rame-rame boykot nih? Yang lagi rame-rame boykot nih? Ada nggak boykot produk-produk Saudi ketika mereka ngebunuhin Muslim Yaman? Nggak ada. Dia boykotnya produk Israel kan, yang sekarang yang lagi viral banget. Bahkan nih Sam, sorry nih Sam ya. Mereka ini yang lagi Sam tahu nih kan, boykot McDonald, KFC segala. Gue nggak apa menyebut merek sini. Iya ya. Nggak apa-apa. Karena diduga katanya restoran-restoran, gara-gara restoran itu pro Israel. Iya. Itu konyol menurut gue Sam, sorry tuh saya. Nih sorry tuh saya ya. Gue maaf nih gue ngomong nih. Gimana? Menurut gue aksi boykot itu tolol sih. Tolol itu. Kenapa gue bilang ketolol? Karena sorry ya. Orang-orang tolol yang sekarang ribut boykot itu, otak mereka tuh tidak pernah nggak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboykot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai Muslim saudara kita sendiri. Gak pernah nyampe otak mereka tuh untuk mikir sampai situ. Kalau sampai resto ditutup Sam, ya itu kasirnya, waiternya, OB-nya, ya notabene Muslim semua loh. Jadi kita ngomong Indonesia lah ya. Jadi kita ngomong di Indonesia nih. Indonesia ya. Kalau sampai resto yang diboykot di Indonesia, yang kita udah tahu lah merek-mereknya itu sampai tutup gara-gara sepi lah katakanlah. Itu nanti OB-nya, waiternya, kasirnya, ya yang notabene semua Muslim, itu yang bakal kehilangan pekerjaan Sam. Ini padahal kan Itu yang bakal nggak bisa ngasih makan anak istrinya nanti. Padahal kan kayak McD, KFC itu kan banyak banget cabangnya. Iya, nggak. Itu di Malaysia itu gue kemarin tuh baru 2 hari lalu tuh baru ada berita di Malaysia itu 10 gerai KFC itu baru tutup. Lo bayangin 10 itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 10 apa 100 gitu gue lupa. Pokoknya anyway itu lo bayangin kalau ketika gerai restoran waralaba gitu tutup, itu kan pasti banyak banget yang kena imbas kan. Selain of course pegawainya dirumahkan, yang tadinya dapat gaji dia nggak dapat gaji, terus belum lagi supplier-suppliernya, vendornya segala macam itu semua kena semua. Mereka ada nggak orang Israel dan Yahudi di situ? Gak ada. Orang Muslim semua. WNI lagi. Ya itu kan yang udah ditutup di Malaysia. Oh iya. Kalau iya. ini seumpamanya ini terjadi di Indonesia. Iya. Ya. Sekarang gue pengen tanya, itu tukang-tukang boykot ya, yang nge-boykot resto-resto waralaba itu mikirin nggak kalau sampai misalnya ini ada waiter di PHK gara-gara restonya harus tutup, gara-gara sepi, gara-gara diboykot. Terus dia pulang, nggak bisa beliin anaknya susu, anaknya nangis, minta susu, tapi dia nggak punya duit untuk beliin susu karena udah di PHK. Sekarang gue pengen tanya, itu orang-orang yang boykot bakal mikirin tuh waiter yang orang Muslim itu nggak? Bakal nggak mikirin? Kagak, gue jamin. Dan lebih konyolnya lagi, apa coba pengaruhnya boykot resto di sini ke Israel? Nol, Sam. Kagak ada pengaruh sama sekali ke Israel. Tidak mengganggu ekonomi Israel. Israel tetap ngebom Gaza. Israel tetap memerangi Gaza, memerangi Hamas. Apa pengaruhnya? Yang kena pengaruh itu cuma satu, yaitulah tuh gue bilang tadi, karyawan Muslim yang kerja di resto waralaba itu jadi susah, jadi melarat, jadi sengsara, kagak bisa ngasih makan anak istri. Apa itu namanya kalau bukan tolol? Sorry to say. Mereka protes Israel ngebunuh orang Palestina, tapi sambil mereka membunuh rezeki saudara Muslimnya sendiri. Itu alasannya kenapa gue bilang mereka tolol. Oke. Nah, tapi kan pemikiran ini aku nggak tahu juga pemikiran dan alasan mereka kenapa boykot ya. Tapi kan ada yang bilang kayak ya ini, kata solidaritas. Ini solidaritas dan kesadaran katanya. Iya, kan? Solidaritas ke siapa? Mereka tuh sebenarnya orang mana sih? Orang Palestina, kenapa nggak mereka tinggal di Palestina aja udah, ganti warga negara? Kalau mereka orang Indonesia, mereka harusnya memikirkan orang Indonesia dulu daripada orang Palestina, bener dong? Yang kerja di KFC, jadi waiter, jadi OB, jadi kasir. Ada nggak orang Israel, orang Yahudi? Kagak ada, Sam. Orang Indonesia semua dan Muslim lagi agamanya. Terakhir yang Starbucks yang foto itu di. Ya itulah, ya itu dia termasuk kena imbas dari. Tapi kalau itu dia pejabat kalau nggak salah anggota DPRD itu gue sih nggak terlalu mikirin lah gitu. Yang gue pikirin itu si siapa? Yang itu pegawai-pegawai dari resto waralaba ini. Lo pikir mereka orang-orang kaya? Orang-orang susah, Sam. Gaji berapa sih UMR? Cuman maksudku dia bisa bold move gitu loh, dia foto Starbucks gitu kan artinya dia kan gak ikut dalam movement boykot ini, ya kan? Sampai dia bisa foto dan upload itu kan artinya dia berani gitu. Ya memang alhamdulillahnya Muslim juga masih banyak yang waras di Indonesia ini. Jadi gak semuanya itu ikut-ikutan lah, ikut-ikutan hype ngeboykot gitu. Ya mungkin ya banyak juga Muslim yang kayak gue pikirannya waras. Wah kalau gue boykot kasihan pegawai Muslimnya nanti kan gitu. Waras namanya itu. Alhamdulillah berarti itu indikator bahwa Muslim waras masih banyak, gak semuanya tolol. Nah kampus-kampus di Amerika tapi kita ngomongnya sekarang.
banyak banget yang bawa bendera semangka dan taruh dan mereka mendukung bela Palestina. Itu gimana pandangan Mas Arya? Itu 2 hari lalu tuh gue baru baca berita. Itu DPR AS tuh, Sam, DPR Amerika tuh. Ya. Kalau istilah mereka tuh apa sih namanya? Kongres ya. DPR Amerika tuh baru mesahkan undang-undang untuk melarang tindakan antisemit, melarang rasis benci sama Yahudi. Jadi kalau lu antisemit, lu rasis ke Yahudi, lu bisa ditangkap sama polisi. Gue sih setuju sama pemerintah Amerika itu. Maksud gue setuju dengan kebijakan mereka mengeluarkan undang-undang itu. Karena kenapa? Karena nggak di sini, nggak di sana, di Amerika juga sama. Itu banyak memang yang peduli Palestina, peduli sama Palestina bukan karena mereka peduli kemanusiaan, tapi karena mereka rasis, benci sama Yahudi. Udah kita buktikan tadi kan dengan Yaman kan. Jadi gue dukung banget pemerintah Amerika untuk terbitkan undang-undang itu. Undang-undang anti rasisme terhadap Yahudi. Gue dukung banget. Tangkepin aja tuh mahasiswa rasis yang sekarang demo-demo nggak jelas, bukannya belajar mikirin masa depan. Tapi kalau beneran ada orang yang punya bener-bener rasa kemanusiaan terhadap Palestina, itu apa yang action yang harus sebenarnya dia lakukan selain boykot? Ya kalau balik lagi, peduli itu adalah hak azazi ya. Lo mau peduli ini, peduli A, peduli B, itu hak azazi lo. Cuman ketika lo peduli sama sesuatu dengan sambil nyusahin orang lain, kalau menurut gue itu kan udah untuk apa gitu loh, what for gitu loh. Kalau menurut gue ya kayak aksi boykot itu kan menurut gue itu menyusahkan orang muslim yang gak salah apa-apa yang kerja di resto-resto itu. Tapi kan mayoritas orang Indonesia sekarang maksudnya lagi membela Palestina nih, dan maksudnya Mas Arya sebagai seorang muslim nih, aku tekankan lagi muslim, itu mengambil arah yang anti mainstream banget. Ya. Yang bisa mengakibatkan haters dan semua resiko yang Mas Arya tanggung sekarang. Itu kenapa sih Mas? Jadi gini ya, ini supaya clear ya. Justru saya nih sebagai muslim Sam, saya tuh lagi mengamalkan apa yang Al-Quran, kitab suci saya ajarkan kepada saya. Jadi ada satu surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 8 itu berbunyinya gini. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Itu jelas loh. Jelas. Jadi saya hanya ingin mengamalkan perintah Al-Quran ini. Saya ingin menjadi muslim yang adil dan berusaha adil meski kepada bangsa Yahudi dan Israel. Dan menurut gue nih Sam, berlaku adil tuh gampang kok. Cukup dengan kita berusaha objektif memahami konflik Israel-Palestina ini. Objektif, itu udah adil. Dan kalau kita berusaha untuk objektif dan adil Sam, ya kita akan, kalau kita ya seperti yang Sam udah dengar tadi kan, kronologi sejarahnya, fakta-fakta sejarahnya seperti apa dari dulu sampai sekarang itu kayak gimana. Kalau kita mau adil, kalau kita mau jujur, kita akan lebih bisa memahami. Tidak akan ada negara yang bisa mentoleransi serangan teror bom dan serangan roket selama bertahun-tahun. Kalau Indonesia, Sam, kalau Indonesia diserang bom sama roket bertahun-tahun oleh tetangga, gue yakin Indonesia juga akan membangun pagar untuk untuk mencegah teroris tetangga untuk nyerang kita. Pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi kalau kita pahami sejarahnya, kalau kita mau adil, kalau kita pahami sejarahnya, siapa sih sebenarnya yang biang kerok, yang menggagalkan perdamaian di sana? Seperti yang gue dijelasin tadi, tawaran damai demi tawaran damai selalu ditolak. Selalu ditolak. Sama Hamas ya, kita sama Hamas, bawah sih, specifically Hamas. PBB tawarkan mendirikan negara Palestina tahun 1947 ditolak. Amerika dan Israel tawarkan lagi dirikan negara Palestina tahun 1993 ditolak. Amerika dan Israel tawarkan lagi solusi 2 negara tahun 2007 ditolak lagi. Sekarang semua diputar balikan seolah-olah Amerika, PBB dan Israel yang jahat. Padahal semua tawaran dan niat baik mereka dari dulu selalu ditolak. Dan gak cuma nolak, mereka malah membalas itu, tawaran dan niat baik itu dibalas dengan serangan bom, serangan roket. Sekarang gimana? Kalau lu jadi Israel gimana? Ini udah gue tawarin, udah mayo. Lu malah ditembak roket. Kira-kira lu gimana sih? Gue pikir sih kalau kita mau objektif gitu ya. Gue pikir ya semua negara pasti punya hak lah untuk bela diri, membela dirinya. Menurut gue itu kalau lo pengen adil. Ya. Jadi itu secara sejarah kita udah tahu sekarang bahwa ternyata kronologinya seperti itu. Ya. Tapi kan akhirnya sekarang Iran sampai ikut membantu Palestina dan akhirnya kemarin tembakan drone dan akhirnya dibalas juga oleh Israel. Akhirnya ini bisa memicu perang dunia ketiga dong. Oke, Sam perlu tahu kalau mungkin Sam anak-anak Gen Z sama milenial belum terlalu melek sama geopolitik di Timur Tengah ya. Jadi Iran ini adalah
negara yang terkenal, Sam, yang punya kemampuan intelijen yang sangat canggih. Iran ini. Dan Iran ini historisnya, track recordnya itu dia memang lebih senang terlibat di konflik secara spionase diam-diam dari belakang, bukan perang terang-terangan. Bukan, itu memang bukan gayanya Iran. Satu itu. Yang kedua, pemimpin Iran itu Ayatollah Khamenei itu. Gue rasa dia adalah orang yang waras dan bijak, kita bisa lihat lah. Gue yakin pemimpin Iran adalah orang waras dan bijak yang tidak akan membawa dunia ini ke perang dunia ketiga dengan nyerang langsung Israel. Itu kedua, 2 poin. Balik lagi, perlu diketahui adalah Iran itu punya historis sejarah selalu terlibat dalam konflik secara spionase, secara diam-diam. Waktu perang saudara di Suriah, Sam kalau tahu itu pernah ada perang saudara di Suriah itu Iran itu diam-diam membantu pemerintah Suriah untuk melawan pemberontak. Jadi waktu itu ada perang saudara, ada pemberontak mau ngegulingin pemerintah sahnya itu Bashar al-Assad itu. Jadi Iran tuh diam-diam ngebantu. Jadi mereka nggak turun terang-terangan, itu diam-diam gitu ngebantuin dari belakang lah, backing lah dari belakang. Terus Iran juga membantu pemerintah Irak menumpas ISIS karena waktu itu kan ISIS menguasai Irak. Dan yang kita tahu juga Irak juga mungkin pernah dengar Hizbullah. Hizbullah itu adalah milisi di Lebanon yang memang sering nyerang Israel. Itu juga backingnya Iran, jadi yang supply senjatanya Iran. Nah ini memang gayanya Iran. Dan gue yakin Iran sampai kapanpun akan terus pakai cara-cara intelijen ini. Mereka tidak akan nyerang Israel secara terang-terangan. Jadi mereka akan selalu pakai perang, istilahnya perang proksi, perang pakai kaki tangan. Jadi kalau lo nanya apakah ada kemungkinan terjadi perang dunia ketiga karena Iran nyerang Israel, gue rasa enggak. Tapi menurut Mas Arya bakal ada gak perang dunia ketiga? Ya itu dia, kalau perang dunia ketiganya mulainya dari Ukraina mungkin. Gue lebih khawatir Perancis itu kan punya negara-negara boneka kalau Inggris itu kan punya Commonwealth, right? Kalau Perancis juga punya, Perancis itu punya negara-negara kayak Commonwealth Inggris gitu ya, negara-negara ya mantan jajahannya Perancis. Itu di Afrika semua. Nah ini sekarang mereka tuh lagi konflik gitu. Jadi pemerintah-pemerintah yang tadinya ramah sama Perancis sebagai induk lah sebagai induk Semang itu pada digulingin semua, dikudeta semua sama kudeta-kudeta militer gitu. Dan ternyata ini Rusia ini ada di belakang. Rusia ini ada sebagai aktor di belakang penggulingan dari pemerintahan yang ramah dan bonekanya Perancis gitu. Jadi kepentingan yang tadinya kepentingan negara-negara, karena Afrika ini adalah supplier banyak raw material lah ke Eropa. Ya, termasuk mineral, termasuk juga diamond segala macam gitu. Jadi ini memang Europe ini punya stake yang besar di Afrika itu sebenarnya. Meskipun ya negaranya kelihatannya kayak gitu ya, miskin ya, tapi itu kaya. very very rich in source gitu. In natural resource. Oke, I see. Berarti ya takutnya memang bukan dari sini tapi dari tempat lain. Nah, itu Prancis itu kesel sama Rusia gara-gara Rusia ini diketahui diduga lagi, diketahui sebagai aktor yang mengkudeta boneka-boneka Prancis ini di Afrika. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada perang dunia ketiga bukan dari Iran sama Israel, tapi kemungkinan bakal Prancis ikut-ikutan di Ukraina. Itu yang lebih gue khawatir. Dan itu dampaknya bagi Indonesia apa? Pasti berdampak lah ya. Jujur gue bukan ahli geopolitik ya, tapi kalau misalnya ada perang besar ya pasti ada dampaknya lah. Ekonomi apa gitu, bisnis. Yang pasti kalau ada perang, jadi gini loh Sam, ini dunia ini kan udah kebelah jadi dua, Eastern Bloc sama West Bloc gitu. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh. Ya kalau Western itu kan, nah istilah Western itu kan ya termasuk Amerika, Inggris dan Uni Eropa kan. Nah yang Timur ini kan koalisinya itu kan Tiongkok, Iran, Rusia gitu loh. Nah ini memang persaingan antara dua blok ini memang besar sekali. Jadi kalau ada kemungkinan, kalau lo tanya apa efeknya kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, kalau perangnya antara blok itu, Indonesia efeknya kita harus milih blok. Nah itu yang efek ke kitanya itu di situ nanti. Nah soalnya aku baca di komen kan kemarin ada yang bilang, ayo Iran serang aja tuh Israel, serang sampai perang dunia ketiga nggak apa-apa, yang penting kita dukung terus di Iran demi Palestina kan. Terus ada yang komen tuh, balas yang komen yang gitu kan, dia bilang lah emangnya lu tahu kalau misalnya perang dunia ketiga dampak bagi Indonesia apa? Dia bilang lah nggak tahu sih, kan kita kan netral. Dan padahal kan ujung-ujungnya ekonomi juga hancur pak. Pasti hancur, itu ekonomi pasti hancur. Jadi ya kalau terjadi beneran perang nih, kita juga yang susah gitu loh di negara ini. Pasti. Jadi jangan mancing-mancing kayak udahlah serang aja terus Israel, serang aja. Kalau perang beneran, wah kita juga kena gitu loh. Itu sih yang maksudnya yang harus ini. Ya intinya adalah apa yang kita mau sampaikan,
di sini adalah perdamaian itu memang yang terlepas dari apapun, kemanusiaan dan perdamaian memang harus diutamakan nih. Kalau bisa Israel sama Palestina udah selesai, itu juga mau kita kan Mas. Nggak mungkin kita mau juga sampai mereka perang atau sampai gimana gitu kan. Iyalah. Kalau orang yang average people like us gitu, kita punya keluarga, kita punya karir di kantor, kita kan nggak pengen macam-macam, ada neko-neko di hidup lah. Yang penting di dunia berjalan dengan aman, tentram, terus kita urusan segala lancar kan itu. Nah itu kan kalau sampai ada perang, apalagi sebesar itu, itu semua kena upside down, jelas. Bener. Ekonomi bakal crash, Bener. Mata rupiah bakal melambung, terus mungkin sembako juga jadi langka, scary. Efeknya scary kalau buat average people like us gitu. Ya, jadi intinya adalah kita cuma butuh perdamaian. Kalau bisa gak usah ada sampai perang dunia ketiga. Oh iya. Ya. Kita berharap semua damai aja. Gue yakin bahkan termasuk pemimpin dunia kayak siapa, Joe Biden sama semua lah. Gue yakin mereka sebenarnya nggak mau lah bawa negaranya ke konflik besar-besaran yang bakal bikin susah bangsanya sendiri. Gue yakin gak ada yang mau. Okay. Yakin gue. Pasti waras. Orang-orang sekarang tuh lebih waras, lebih menginjak bumi gitu. Iya. Kalau gitu sebagai penutup Mas Arya, thank you so much ya udah nge-share sekian banyak. Sebagai penutup apa pesan nih untuk semua yang menonton ini atau mungkin mayoritas akan generasi muda yang menonton apa? Oke, jadi karena Sam ini banyak milenial Gen Z yang yang dengar podcastnya, jadi gue pesannya cuma itu. Pokoknya untuk milenial Gen Z, kalian jangan seperti kita ya Gen Y dan Boomer. Kalian harus lebih melek sejarah, jangan minim literasi sejarah. Jangan percaya apapun yang kalian baca soal konflik Israel-Palestina, riset sendiri, baca kronologi sejarahnya biar kalian paham. Karena tidak bisa memahami konflik Israel-Palestina tanpa memahami sejarahnya. Itu pesan dari gue, pelajari sejarahnya. Kalian akan tahu siapa sebenarnya yang sering menawarin damai dan siapa yang nolak perdamaian itu.